Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia. Eh, Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Muhammad Husain Alifianto dengan MPM 210102005. Yang kedua ada Syerinda Aurora Marcella dengan MPM 210102007. Yang ketiga ada saya, Putri Ratnasari, dengan MPM 21010200014. Materi yang pertama yaitu ada akuntansi komparatif yang akan dibacakan oleh saya. Di dalam bab 4 ini akan membahas akuntansi dari 5 negara, yang 2 di benua Amerika, yaitu ada Meksiko dan Amerika Serikat, serta 3 di benua Asia, ada Cina, India, dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, sementara Meksiko, Cina, dan India memiliki tingkat perekonomian yang baru muncul. Dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Yang selanjutnya yaitu 5 sistem akuntansi keuangan nasional. Yang pertama ada negara Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat ini diatur oleh Badan Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Poin yang pertama ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem yang dianut oleh Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. 5 komisi penuh SEC dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, serta SEC hanya memiliki kewenangan yang diberikan melalui keputusan Kongres sebagai bagian dari proses regulasi. FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158. Prinsip akuntansi yang umum berlaku yaitu GAAP terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan. Laporan auditor terdiri atas 2 laporan. Yang pertama itu ada laporan keuangan dan yang kedua ada laporan pengendalian internal. Poin yang kedua ada laporan keuangan. Di dalam Amerika, laporan keuangan untuk perusahaan besar itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada 1 laporan manajemen, yang kedua ada laporan auditor independen, yang ketiga ada laporan keuangan primer, keempat diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, kelima ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, ke-6 ada catatan atas laporan keuangan, ke-7 adalah perbandingan data keuangan, ke-8 ada data triwulan terpilih. Poin yang terakhir yaitu ada patokan akuntansi. Amerika Serikat ini menggunakan metode penggabungan bisnis seperti metode pembelian dan goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dalam pertukaran harga pasar di bawah aset bersih yang diperoleh. Metode persediaan yang dipakai di Amerika Serikat diperbolehkan memakai LIFO, FIFO, dan metode rata-rata. Yang kedua ada Meksiko. Meksiko adalah negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbesar di dunia dan negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Serikat atau Amerika Latin. Meksiko ini memiliki market
free market atau ekonomi yang besar. Poin yang pertama ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Standar akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information and Standard atau SINF. Adalah rekanan terencana pada sektor publik atau swasta setelah Financial Accounting Standard Board dari Amerika Serikat dan International Accounting Standard Board. Poin yang selanjutnya ada laporan keuangan. Di Meksiko juga ada laporan keuangan khusus untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Meksiko. Komponennya yaitu ada 1 laporan neraca, kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada laporan perubahan ekuitas, keempat ada laporan perubahan posisi keuangan, yang kelima ada catatan. Yang selanjutnya yaitu ada patokan akuntansi yang akan dibacakan oleh Mbak Sherinda. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sherinda Aurel Masela dengan NPM 2101020007. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Putri. Untuk selanjutnya ada patokan akuntansi. Meksiko menggunakan metode pembelian untuk menghitung bisnis gabungannya. Goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang telah didapatkan, dan metode persediaan LIFO di Meksiko tidak digunakan. Yang ketiga ada Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh Jerman. Sisa abad selanjutnya adalah pemikiran Amerika Serikat. Akuntansi Big Bang mulai ditunjukkan di akhir tahun 1990-an untuk menciptakan perekonomian Jepang yang sehat sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa Jepang ke arah standarisasi sosial. Poin pertama, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Untuk regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perusahaan atau Company Law. Yang kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas atau Securities and Exchange Law. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Kemudian, poin selanjutnya ada laporan keuangan. Perusahaan yang telah tergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Poin selanjutnya ada patokan akuntansi. Undang-undang perusahaan yang membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan, metode pooling of interest atau penyatuan saham untuk bisnis gabungan yang digunakan pada saat situasi tertentu saja, di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang telah didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang, serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Yang selanjutnya ada Cina. Pada tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar, namun masih dalam kendali Partai Komunis. Kepemimpinan Cina menyetujui reformasi jangka panjang yang telah dimaksudkan supaya memberikan fleksibilitas yang lebih pada institusi yang berorientasi pasar. Poin pertama ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Undang-Undang Akuntansi terakhir kali diubah pada tahun 2000, yang mencakup semua perusahaan dan organisasi, termasuk semua yang tidak dipegang atau diatur oleh negara. The State Council atau Dewan Pemerintah juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan atau Financial Accounting and Reporting Rules of Enterprise. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hussein. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang laporan keuangan Cina. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas 1 neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 catatan. Laporan tambahan dibutuhkan untuk pengungkapan penurunan nilai aset, perubahan pada struktur modal, apropriasi, laba, dan bisnis. Dan segmen geografis catatan mencakup sebuah laporan kebijakan akuntansi. Ketika diterapkan, mereka membahas masalah tersebut sebagai suatu kewajiban bersyarat peristiwa setelah tanggal neraca dan transaksi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan harus digabungkan bersifat perbandingan di Cina dan diungkapkan dengan mata uang Cina renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh CPA Cina. Perusahaan yang terdaftar harus menilai pengendalian internal mereka dan terlibat dengan auditor dari luar guna mengevaluasi pengendalian dan pendapat atas laporan penilaian diri. Neraca triwulan, laporan laba, dan catatan dibutuhkan untuk semua perusahaan yang terdaftar. Lalu ada patokan akuntansi. Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Goodwill adalah perbedaan antara biaya, harga pasar, aset, dan kewajiban yang diakuisisi. Perbedaan ini diuji untuk tes penurunan nilai tahunan. Metode ekuitas digunakan bagi investasi dalam rekanan semua hal menyangkut dengan invest. Memiliki pengaruh yang signifikan, metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung usaha gabungan atau joint venture. Penilaian aset dengan biaya historis, sedangkan penyusutannya menggunakan manfaat ekonomik. Revolusi boleh dilakukan saat terjadi pergantian kepemilikan. Penilaian persediaan dengan metode FIFO dan rata-rata metode LIFO dilarang. Akuntansi untuk kerugian diakuralkan. Lisis dikapitalisasi, pajak yang ditangguhkan dikapitalisasi, cadangan peralatan penghasilan diperbolehkan. Next. Selanjutnya adalah India. Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Dari tahun 1947 sampai akhir tahun 1970-an. Ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Setelah kemerdekaan, India menganut sistem perekonomian sosialis, tetapi mulai krisis ekonomi 1991, India mulai membuka pasarnya ke dunia internasional. Regulasi pelaksanaan akuntansi. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Lembaga Hukum dan Profesi Akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866 bersamaan dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Akta Perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh agen pemerintah. Departemen Urusan Perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut kitab akuntansi dan kepercayaan akuntansi dan persyaratan untuk sebuah auditor. Menurut akta kitab akuntansi, harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan, harus tetap pada basis akurat sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda.
Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi tahun 1949, dibentuk Institusi of Chartered Accountants of India yang bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi keuangan India tahun 2000. Keuangan India. Tahun 2006, pemerintahan mengumumkan untuk memperkenalkan peraturan baru yaitu IFRS, dan institusi akuntansi menanggapi kemungkinan tersebut dengan mempelajari penerapan IFRS secara utuh di India. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas neraca 2 tahun, laporan laba rugi, dan laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan. Laporan keuangan harus menyajikan pandangan yang adil dan benar, namun tidak ada penolakan kebenaran keadilan selama mereka ada di kawasan Britania Raya. Seperti yang dicatat di atas, dan keadilan selama mereka dicatat di atas akta perusahaan yang hendaki bahwa laporan direktur menyertai laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada pasar modal juga harus menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang mencakup semua topik seperti halnya struktur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk. Perusahaan yang terdaftar juga harus menyediakan laporan keuangan triwulan. Lalu ada patokan akuntansi. Metode penyatuan bunga atau polling digunakan bagi perusahaan marger, disebut amalgamation. Goodwill berbeda di antara perhitungan yang ada dan hasil jumlah aset dan utang yang diperoleh. Metode ekuitas digunakan pada akun afiliasi terhadap entitas yang memiliki pengaruh yang signifikan namun bukan kendali. Goodwill dikapitalisasi, diamortisasi, dan diuji impairment-nya atau pengurangannya. Pencatatan investasi dengan metode ekuitas. Penilaian aset dengan historical cost dan fair value. Penyusutan dengan manfaat ekonomik. Persediaan dinilai dengan the lower of cost dan cost flow-nya dengan metode FIFO dan rata-rata. FIFO tidak diperbolehkan, akuntansi kemungkinan kerugian diakuralkan. Basis dikapitalisasi, sedangkan pajak yang ditangguhkan diakuralkan. Masih ada cadangan untuk peralatan penghasilan. Persamaan dan perbedaan akuntansi keuangan Amerika dan Asia. Yang pertama, penggabungan usaha pembelian atau pooling. Di Amerika Serikat dan Meksiko secara pembelian, sedangkan di Jepang keduanya, dan di Cina dan India secara pembelian. Lalu ada goodwill. Di Amerika Serikat dan Meksiko menggunakan kapitalisasi dan uji penurunan nilai. Sedangkan di Jepang dan di India menggunakan kapitalisasi, amortisasi, dan uji penurunan nilai. Sedangkan di Cina, kapitalisasi dan uji penurunan nilai. Lalu ada asosiasi. Baik di Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India menggunakan metode ekuitas. Lalu ada penilaian aset. Baik dari Amerika Serikat dan Jepang menggunakan harga, baik itu Amerika Serikat, Jepang, dan Cina menggunakan harga perolehan. Sedangkan Meksiko menggunakan penyesuaian kisaran harga.
dan di India harga perolehan dan harga wajar. Lalu ada biaya depresiasi. Baik di Amerika Serikat dan Meksiko, biaya depresiasi dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Cina, biaya depresiasi menggunakan berbasis ekonomi, sedangkan pada Jepang menggunakan berbasis pajak, dan di India menggunakan berbasis ekonomi. Selanjutnya ada penilaian persediaan LIFO. Di Amerika Serikat dan Jepang diperbolehkan, sedangkan Meksiko tidak digunakan, dan di Cina dilarang, Cina dan India dilarang. Selanjutnya ada kemungkinan itu dari India diakui, baik itu Amerika Serikat sampai dengan India dikapitalisasi. Pajak tangguhan baik itu Amerika Serikat sampai dengan India diakui. Cadangan untuk memuluskan pendapatan dari Amerika Serikat sampai Cina tidak, sedangkan di India beberapa. Penilaian persediaan LIFO baik di Amerika Serikat, Jepang boleh, sedangkan di Meksiko tidak digunakan, Cina dan India dilarang. Kemungkinan rugi baik itu Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India diakui. Sewa pembiayaan baik itu Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India dikapitalisasi. Pajak tangguhan baik itu Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India diakui. Cadangan untuk memuluskan pendapatan baik itu Amerika Serikat sampai dengan Cina tidak, sedangkan di India beberapa. Terima kasih.